Ashraf, Jen. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, azizil ghaffar, musawwirul umur, muqawwilul lail ala nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah insyaallah. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan kepada kalian yang materi sebelumnya, yaitu adalah materi syarat-syarat wudu atau menjabarkan kembali materi syarat-syarat wudu. Nah, baik. Nah, sebelum itu kita mulai terlebih dahulu, yaitu apa? Doa menuntut ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah atasku pemahaman. Amin. Mumtaz, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita mulai kembali. Silakan dibuka bukunya. Nah, kalian kemarin sudah menyimak materi yaitu syarat-syarat wudhu. Nah, lalu apa sih untuk pertemuan kali ini Ustadz? Nah, Ustadz akan menjelaskan beberapa hal, yaitu diantaranya adalah ketika kita ingin berwudhu, kita harus suci terlebih dahulu. Ingat, suci dari hadas besar. Jadi kalau misalkan kalian sebagai lelaki, kalian sudah mimpi basah, maka kalian harus suci dari hadas besar terlebih dahulu. Atau untuk perempuan kalau misalkan kalian sudah haid, maka sebelum berwudu kalian harus suci dulu, yaitu suci dari hadas dan nifas, suci dari haid dan nifas. Nah, baik. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kalian ingin berwudu, ingat air yang digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Di antaranya apa? Air sumur atau air keran kalian. Insya Allah air keran kalian itu suci dan mensucikan. Lalu apalagi sih Ustadz air yang suci dan mensucikan? Nah, di antaranya yang lain adalah air hujan. Ketika kalian nih lagi perjalanan, nah lalu tiba-tiba ada hujan turun. Nah, kalian boleh berwudu di situ karena apa? Sifat air hujan adalah suci dan mensucikan. Atau misalkan, Ustadz, aku lagi jalan-jalan ke gunung, tiba-tiba aku menemukan curug atau air terjun. Boleh nggak sih aku wudu dari air terjun itu? Boleh. Karena apa? Air sungai itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Nah, di antara yang lainnya adalah ketika di dalam kulit kalian atau di muka kalian, Ustadz, muka aku tiba-tiba kena cat. Abi aku lagi ngecat tembok, tiba-tiba muka aku kecipratan cat. Aku boleh berwudu gak? Boleh. Tapi apa syaratnya? Ketika muka kalian kena cat, lalu kalian harus membersihkan catnya dulu. Jadi ketika ada cat di sini, kalian harus membersihkannya sampai bersih, sampai catnya itu hilang. Nah, ketika sudah dirasa hilang, baru kalian boleh berwudu. Nah, selanjutnya adalah ketika kalian sedang menulis. Ustadz, aku lagi menulis pakai pulpen. Tiba-tiba tulisan aku salah. Nah, aku langsung menghapus dengan tip X. Nah, tangan aku kena tip X. Ustadz, itu gimana? Nah, caranya adalah kalian harus membersihkan dulu. Di tangan kalian yang tadi kena tip X, misal jari telunjuk kalian kena tip X, maka jari telunjuk harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, sampai tip X-nya itu benar-benar hilang. Ketika tip X-nya sudah hilang, maka kalian boleh berwudu. Karena apa? Di antara syarat-syarat sah wudu adalah tidak boleh ada yang menghalangi kulit dari air berwudu. Lalu yang selanjutnya adalah kalian harus di dalam kondisi tamyiz. Kalian itu sudah tamyiz. Insya Allah anak-anak Ustadz yang kelas 3 yang baik Badar ataupun Uhud, insya Allah kalian soleh dan soleha sudah tamyiz. Kalian sudah tahu kan bahwa mencuri itu tidak boleh. Kalian sudah tahu kan bahwa bersedekah itu adalah sunnah. Kalian juga sudah tahu kan bahwa tidak boleh melukai sesama muslim. Dan juga kalian sudah tahu bahwa kita harus mencintai sesama muslim. Nah, maka dari itu ketika kalian sudah mengetahui hal tersebut, kalian dikatakan sebagai tamyiz. Nah, lalu kalian itu boleh untuk berwudu. Nah, lalu Ustadz, kalau adik aku yang belum tahu tamyiz itu, atau adik aku yang belum tahu mana yang baik mana yang buruk, itu boleh nggak sih berwudu? Boleh. Karena apa? Berwudu itu boleh dilakukan baik anak kecil ataupun anak yang sudah besar. Nah, baik ya. Lalu yang selanjutnya adalah ketika kalian buang air besar atau buang air kecil, sebelum berwudu kalian harus membersihkan kotoran tersebut. Nah, kalian harus membersihkan yaitu dubur atau kubur kalian. Nah, jadi ketika kalian sudah membuang air besar atau buang air kecil, maka kalian harus membersihkan yaitu kemaluan kalian. Nah, agar apa Ustadz? Agar ketika kalian sudah berwudu, kalian sedang berwudu, kalian sudah suci.
Suci dari apa Ustadz? Suci dari najis. Nah, jadi tidak ada najis yang tertinggal di dalam diri kalian. Sebagai contoh lain Ustadz, aku tiba-tiba nginjek kotoran anjing di kaki aku. Kenapa Ustadz? Gitu. Cara bersihinnya gimana? Nah, kalian cukup mencucinya. Nah, ketika kaki kalian sudah suci, sudah dibersihkan dari kotoran anjing tersebut, maka kalian boleh berwudu. Nah, baik. Mungkin itu saja penjelasan pada materi kali ini yang dapat Ustadz sampaikan. Sebelum itu, Ustadz ingin menyampaikan, orang yang tidak beragama Islam juga tidak sah wudunya. Ingat, kalian harus beragama Islam. Lalu yang selanjutnya adalah orang yang tidak berakal, maka tidak sah berwudunya. Jadi kalau kalian di dalam kondisi gila, nauzubillah, ataupun ada orang gila berwudu. Ustadz, orang gila boleh berwudu nggak sih? Boleh, tapi apa? Wudunya tidak sah, karena dikatakan bahwa orang yang berakal maka sah wudunya. Maka orang yang tidak berakal atau orang gila itu tidak sah wudunya. Baik, sekarang Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.